Dan begitupun dimasukkan oleh penulis di sini wal qismu tsani alladziina akhraja lahum fi syawahid wal mutaba'at wa ta'ali, dan jenis yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya namun diiringi dengan sanad-sanad yang lain karena dhaif, maka Imam Al-Bukhari menjadikannya sebagai syawahid. Apa bedanya syawahid wal mutaba'at wa ta'ali? Di matan disebutkan. Apa syawahid? Jika datang hadis dhaif, kemudian Imam Al-Bukhari mendatangkan dari jalan yang lain. Contohnya dhaif di Kitab Tauhid dari Abi Hurairah. Ternyata hadis ini telah terulang di kitab fikih atau yang lainnya, di Kitabul Iman dari jalan sahabi yang lain, dari Ibnu Umar misalnya. Kita misalkan. Maka ini contoh syawahid. Wal mutaba'at, misalnya Imam Al-Bukhari menyebutkan gurunya yang dhaif. Kemudian di riwayat yang lain langsung dengan gurunya yang thiqah. Seperti nanti misal Ismail ibnu Abi Uwais, rawi yang dhaif misalnya. Kemudian dia melaksanakan tahwil sanad hadatsana Qutaibah, meriwayatkan dari Imam Malik. Dan di sini Ismail periwayatannya dari Imam Malik misalnya dhaif, datang riwayat dari Qutaibah ibnu Sa'id ataupun Abdullah ibnu Maslamah Al-Qanabi min asbatinas dari Malik, maka ini banyak seperti itu. Wa kadalik disebutkan wa ta'alik. Apa makna ta'alik? Hadis-hadis yang mu'allaq. Misalnya berkata Al-Bukhari qala Syu'bah. Dari mana Bukhari ketemu dengan Syu'bah? Qala Al-Bukhari qala Qatadah. Dari mana Imam Al-Bukhari bertemu dengan Qatadah? Bahkan banyak juga langsung meriwayatkan dari sahabat. Qala Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas. Qala Abu Hurairah. Dari mana Imam Al-Bukhari bertemu dengan Abi Hurairah? Ini hadis-hadis mu'allaq. Maka fahaula tatafawatu darajat man ukhrija lahu minhum fi dhabt wa ghairuhu ma'a husul ismi sidq lahum. Wa hina idin idza wujida li ghairil imam fi ahadin minhum ta'nun fadhalika ta'an muqabil li ta'dil hadal imam. Fala yuqbal illa mubayyinus sabab mufassiran biqadihin yaqduhu fi adalati hada rawi wa fi dhabtihi mutlaqan aw fi dhabtihi li khabarin bi ainihi li'anna al-asbab al-hamilah lil a'immah 'alal jarh mutafawitah minha ma yaqdahu wa minha ma la yaqdahu. Maka di jenis yang kedua ini bisa jadi rawi-rawi di sini adalah rawi yang dhaif. Bahkan dhaif. Namun Imam Al-Bukhari mengeluarkan riwayat jalan yang lain sehingga bisa menjadi hasan li ghairih dan dimasukkan di sahihnya. Maka ini kaidah yang ke-11 dan kita untuk memperjelas memberikan contoh-contoh. Dan di sini dari contoh ini dari hasil pembahasan sehingga memberikan kemudahan dari hanya sekedar teori tadi. Maka kita katakan dari rawi-rawi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di antara mereka ada yang dibicarakan oleh para ulama. Dan di antara mereka ada yang bahkan dhaif. Dan tadi kami sebutkan Imam Al-Bukhari memasukkan rawi-rawi terbagi menjadi dua. Ada yang dia butuh kepadanya seperti para a'imah yang kami sebutkan tadi, atau dia orang yang dibincangkan oleh para ulama dari hafalannya yang kurang dan seterusnya. Maka kami di sini akan memberikan misal. Maka tulis yang pertama. Dari rawi-rawi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari yang dia itu bisa jadi dari usul, bisa jadi rawi ini ditautsik, dan ada yang mendhaifkan dari sebagian ulama. Namun Imam Al-Bukhari menjadikannya di usul karena pentadhifan tadi
berasal dari rawi-rawi yang ta'annud, berasal dari rawi-rawi yang dilihat oleh Imam Al-Bukhari terlalu berlebihan, sehingga Imam Al-Bukhari memasukkan rawi ini dalam keadaan diusul. Namun jika dirujuk, loh kok diusul ya Imam Al-Bukhari, padahal Syekh Fulan telah mendoifkannya. Dikatakan bahwa Syekh Fulan ini mutasyaddid. Maka yang rajih bagi Imam Al-Bukhari justru dia tidak ada pencelaan sama sekali. Itu maksudnya dari pelajaran yang kita sebut tadi, yang kita baca tadi. Ini contohnya. Contohnya siapa? Misalnya Ikrimah Maula Ibni Abbas. Antum selalu mendengar Ikrimah di Sahih Al-Bukhari banyak. Nah, di sini yang menjadi permasalahan Ikrimah Maula Ibni Abbas banyak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dan jika kita rujuk ternyata ada sebagian ulama yang menjarah dia. Maka disebutkan di kitab Al-Mizan I'tidal bahwa Ikrimah Maula Ibni Abbas ahadu awiyatil ilm, dari alim yang jenius yang mengambil dari Ibni Abbas. Takallama fihi li ra'yihi la li hifdhihi. Bahwa para ulama membicarakan dari manhajnya dia, bahwa dia mempunyai pemikiran khawarij, bahwa dia terkena jebu pemikiran khawarij. Namun yang rajih, Imam Al-Bukhari memasukkan kepada usul karena telah ditausik oleh para ulama, tidak ada yang mencelaknya kecuali kepada madhabnya. Wa'timadahu Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari beriktimad kepada Imam Muslim diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari banyak dari Imam dan Muslim datang dengan mutabah dan muqarrah. Pendalilan dari itu banyak. Jika kita kembali kepada kutub tarikh, berkata Ayyub As-Sikhtiyani an Amr ibn Dinar qala rufi'a ila Jabir ibn Zaid mas'alah as'alu anha Ikrimah, faja'ala Jabir ibn Zaid yaqul hada maula ibni Abbas hadal bahr fasaluhu. Maka di saat kata Amr ibn Dinar ada pertanyaan-pertanyaan kepada Jabir ibn Zaid, maka Jabir ibn Zaid mengatakan pertanyaan-pertanyaan itu lebih pantas untuk Ikrimah Maula Ibni Abbas, karena dia al-bahr, karena dia ilmunya luas. Fasaluhu, maka tanyakan kepada dia. Maka ini menunjukkan di zamannya bahwa Ikrimah adalah seorang muhaddis dan alim dan mempunyai kedudukan yang besar di kalangan para ulama. Dan berkata juga Sufyan dari Amr ibni Dinar, siapa Sufyan? Ibnu Uyainah. A'tani Jabir ibni Zaid sahifah fiha masail, faqala sal anha Ikrimah, faja'altu ka'anni atba'ta'u fantaza'ha min yadayya, faqala hada Ikrimah Maula Ibni Abbas hada a'lamun nas. Maka begitupun di sini dipuji Ikrimah itu adalah di zaman tabi'i yang paling berilmu di zamannya. Dan begitupun dari riwayat Nuaim ibnu Hammad dari Jarir dari Mughirah dikatakan kepada Sa'id ibnu Jubair, hal ta'lamu ana ahadan a'lamu minka, dan Sa'id ibnu Jubair muridnya Ibnu Abbas. Maka di saat ditanya oleh Al-Mughirah, apakah kamu tahu ada orang yang lebih berilmu dari kamu? Qala na'am. Siapa? Ikrimah. Siapa yang bilang seperti itu? Sa'id ibnu Jubair, yang termasuk murid dari Ibnu Abbas, yang kuat ilmu hadisnya dan kuat ilmunya. Dikatakan, kamu tahu ada yang lebih berilmu dari kamu? Diakui oleh dia, na'am. Siapa? Ikrimah lebih berilmu dariku. Kesimpulannya dari sini, Imam Al-Bukhari memasukkan Ikrimah sebagai usul
Padahal para ulama membicarakan dia sebagian, bukan banyak, sebagian mencela dia dari madhabnya Khawarij. Maka diperiksa oleh Imam Al-Bukhari, tidak ada celaan dari hafalan. Dan permasalahan periwayatan dari Khawarij, Imam Al-Bukhari pun telah meriwayatkan dari Khawarij siapa? Imran ibnu Hattan, murid dari Aisyah. Di Sahih Al-Bukhari diriwayatkan 2 hadis dari Imran. Hadis tentang salib, mematahkan salib di rumah, dan hadis menggunakan harir ataupun sutra. Dari riwayat langsung Imran ibni Husain an Aisyah. Dan antum tahu bagaimana Imran ibnu Husain, dia seorang Khawarij dan penyair Khawarij. Pendalilannya dia Khawarij tulen di saat terbunuh Ali radhiyallahu anhu, dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljim al-Khariji. Semua orang memburukkan Abdurrahman ibnu Muljim dan membunuhnya. Namun dia malah bangga kepada Abdurrahman ibnu Muljim. Maka dia malah membuat syair memuji Abdurrahman ibnu Muljim karena Khawarij dia. Dan malah tidak memuji Ali dan berduka cita atas Ali. Maka dia tulis untuk Abdurrahman ibnu Muljim, qatilu Ali, pembunuh Ali. Ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsy ridwana. Maka wahai tikaman yang menikam Ali dari Abdurrahman ibnu Muljim, min taqiyin, tikaman dari ketaatan kepada Allah. Ya darbatan min taqiyin ma arada biha, tidaklah dia menginginkan dengan tikaman itu kepada tubuh Ali illa liyablugha min dil arsy ridwana, mencapai keridhaan Allah yang berada di atas ars. Lihat bagaimana kelompok ahlul bidah dibalikkan kebenaran dan keburukan. Maka oleh sebab itu mereka disebutkan di dalam hadis yamruquna minad din kama yamruqus saham minar ramiyah. Cepat sekali mereka itu berpaling. Yang tadinya teman menjadi musuh. Yang tadinya pikirannya benar menjadi salah. Dan salahnya kaprah. Membunuh Amirul Mukminin. Membunuh orang tua dari cucu Nabi. Membunuh menantu Nabi. Membunuh orang yang sudah dijanjikan oleh Allah masuk surga. Bagi mereka kafir, halal darahnya. Lihat bagaimana perbedaan Imam ahli sunnah dengan kelompok al-Khawarij. Maka kesimpulannya Ikrimah, terdapat sedikit pembicaraan dari orang-orang katanya mempunyai pemikiran Khawarij, maka tidak berpengaruh kepada hafalannya. Maka Imam Al-Bukhari menjadikan dia di usul. Contoh yang kedua, aw ana rawi mudha'af fil ahadits allati yatafarrada biha faqat. Maksudnya ada rawi yang hafalannya itu selalu dia berkesendirian. Namun tidak sampai dhaif. Hanya beberapa hadis tidak datang kecuali dari dirinya. Nah, di sini sebagian ulama, jika dia berkesendirian maka kita dhaifkan sampai datang dari jalan yang lain. Maka di sini Imam Al-Bukhari menjadikan di dalam kitabnya, bahkan menjadi usul di saat apa? Amma ma wafaqa fihi arwah al-akharin fayuqbal hadithuhu fayukhriju al-Bukhari lahu ma wafaqa fihi as-siqat la ma tafarrada bihi. Maka Imam Al-Bukhari memasukkan di sahihnya apa-apa yang disepakati oleh ulama yang lain. Jadi rawi ini disebutkan oleh para ulama, terutama seperti Imam Ibnu Adi, tidak tafarrada bihi, karena Imam Ibnu Adi selalu memeriksa rawi ini hadis-hadisnya mana, bersamaan dengan rawi yang lain apa tidak. Ternyata banyak kasus rawi ini berkesendirian. Maka dihukumi oleh para ulama, jika berkesendirian kita takut, jangan diambil hadisnya bagus, taharra. Lakin huwa indahu ahadits aidha masyhur indal ulama. Namun selain itu dia mempunyai hadis yang masyhur juga di kalangan para ulama.
Idan Imam Al-Bukhari memasukkan rawi ini hadis-hadis yang masyhur dengan ulama. Paham? Yang berkesendirian Imam Al-Bukhari membuangnya, tidak dimasukkan kepada sahihnya. Namun yang dimasukkan kepada sahihnya hadis-hadis yang disepakati oleh ulama yang lain. Seperti contohnya misalnya rawi-rawi di sini Aflah ibnu Humaid Al-Ansari. Maka Aflah ibnu Humaid Al-Ansari berkesendirian hadisnya, namun Imam Al-Bukhari meriwayatkan yang sesuai dengan jamaah. Dan Muhammad ibni Abdurrahman At-Tafawi, di sini Imam Al-Bukhari memasukkan di sahihnya dikarenakan hadisnya yang sesuai dengan para ulama yang lain. Dan Fudail ibnu Sulaiman An-Numairi, di sini Imam Al-Bukhari memasukkan di sahihnya di saat hadis itu disepakati oleh ulama yang lain. Hadisnya sama dengan periwayatan ulama yang lain, tidak berkesendirian. Maka ini contohnya. Jadi rawi ini mempunyai hadis yang berkesendirian dan mempunyai hadis-hadis yang banyak yang disepakati oleh kaum muslimin atau ahlu hadis dari kaum muslimin. Nah, Imam Al-Bukhari memasukkan di sahihnya bukan yang berkesendirian ini, tapi yang sepakat hadis-hadisnya dengan para ulama yang lain. Paham? Jadi itu. Maka jangan serampangan melihat Imam Al-Bukhari kok meriwayatkan dari Aflah ibnu Humaid. Disebutkan oleh para ulama hadisnya itu mungkar, selalu berkesendirian. Maka Imam Al-Bukhari mengambil hadis-hadisnya di Sahih Al-Bukhari yang sepakat dengan hadis manusia yang lain, ahlu hadis yang lain. Yang ketiga, atau rawi mudha'af idza rawa an syekh muayyan. Ini pun bahwa ada sebagian rawi yang mana dia didhaifkan jika periwayatannya khusus dari fulan atau periwayatannya khusus dari negeri fulan. Misalnya hada rawi idza rawa anhu, jika meriwayatkan murid-muridnya dari Asyamiyun maka didhaifkan. Maka dilihat siapa muridnya dari Syamiyin atau tidak. Kalau dari ahli Syam maka dhaif. Walakin idza rawa anhu al-Hijaziyun, namun orang-orang Hijaz seperti ahli Madinah wa ahli Makkah yarwi anhu idan sahih. Kamitsli hada Imam Al-Bukhari memasukkan rawi ini dari periwayatan kelompok Asyamiyun misalnya, sehingga sahih. Atau masalan rawi sahih, rawi yang thiqah, namun didhaifkan periwayatannya khusus dari fulan. Misal seperti Ma'mar ibnu Rashid an Sabit al-Bunani, mahalu kilahuma imam. Ma'mar rawi yang imam di atas derajat thiqah, Sabit al-Bunani imam.